Halo, perkenalkan nama saya Haloman Simamora dari Prodi Pendidikan Vokasional Informatika dengan MPM 2015-0037 dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang database MySQL. Yang kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama menjelaskan tentang database MySQL. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu pengertian database MySQL, fungsi MySQL, kelebihan dan kekurangan MySQL, dan cara kerja MySQL. Nah, langsung saja kita akan membahas yaitu pengertian database MySQL. MySQL sendiri adalah sebuah DBMS atau Database Management System menggunakan perintah SQL atau Structured Query Language yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis web. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan yang kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dan ketentuan. Lanjut ke fungsi MySQL. Fungsinya itu secara garis besar, fungsi dari MySQL adalah untuk membuat dan mengolah database pada sisi server yang memuat berbagai informasi dengan menggunakan bahasa SQL. Fungsi lain yang dimiliki adalah memudahkan pengguna dalam mengakses data berisi informasi dalam bentuk string atau teks yang dapat diakses secara personal maupun publik dalam web. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kelebihan dan kekurangan dalam MySQL. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya adalah bersifat open source. Maksud dari open source itu, untuk penggunaan dari MySQL dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, karena memiliki dua lisensi, yaitu free software dan shareware. Nah, kelebihan selanjutnya itu mendukung penggunaan multi-user. MySQL juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu waktu karena bersifat multi-user, sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika mengakses basis data dengan secara bersamaan. Nah, keuntungannya di sini adalah tim developer dapat mengerjakan database secara bersamaan atau yang sering disebut teamwork. Nah, selanjutnya kelebihan selanjutnya itu terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain. Kelebihan lain adalah dapat terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lain seperti pada PHP. Dengan menggunakan PHP MyAdmin sebagai perantara, Anda sudah bisa membuat basis data pada web server dengan lebih efektif. Selanjutnya, kelebihan yang keempat itu adalah sajian tipe data yang bervariatif. Nah, tipe data yang disajikan dalam MySQL juga sangat variatif. Contohnya adalah tipe data varchar, integer, float, double, date, timestamp, dan lain-lain. Dalam hal ini, Anda dapat mengelompokkan berbagai data sesuai dengan kriteria informasi secara lebih akurat dan efektif. Struktur tabel cenderung fleksibel jika dibandingkan dengan struktur tabel dari database yang lain seperti Oracle dan Postgres. MySQL tergolong lebih mudah. Mengapa? Karena sebagai contoh dalam proses eksekusi pada alter table lebih mudah digunakan dan cepat diproses. Kelebihan selanjutnya, sistem keamanan yang lebih terjamin dan sangat terjaga. MySQL dapat mengatur hak akses pengguna atau user dengan enkripsi tinggi. Selain itu, terdapat berbagai fitur keamanan yang lain seperti level nama pada host dan pembuatan subnet mask. Jadi, bukan berarti dengan perangkat lunak yang bersifat open source membuat keamanan menjadi buruk. No. Nah, yang ketujuh, tidak membutuhkan kapasitas RAM yang besar. Wah, ini sih sangat kompetitif sekali ya sama laptop atau PC yang isinya rendah gitu ya. 2, 4 atau yang Core i3 MySQL dapat diinstal pada perangkat dengan kapasitas RAM terbatas. Jika dibandingkan dengan database lain, dapat dijalankan dengan kapasitas memori yang kecil. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Jadi di MySQL ini nggak berpengaruh banget gitu sama RAM. Mau RAM-nya 4GB, 2GB, 1GB, mau 10GB atau lebih gitu ya. Yang penting dia itu support sama berapa kapasitas memori yang kita punya gitu. Jadi dia enak diajak ngapain aja gitu.
sangat cocok digunakan oleh setiap orang untuk membantu pengembangan aplikasi yang konsumsi yang rendah. Selanjutnya, perangkat lunak portable. Perangkat MySQL bersifat portable. Portable di sini maksudnya sistem basis data dapat diolah dalam berbagai platform, sehingga dapat dijalankan oleh Windows, Linux, maupun macOS. Tapi kekurangan dari MySQL ini yaitu kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Sayang sekali untuk Anda yang sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobile. Nah, kekurangan yang selanjutnya itu kurang cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis game dan mobile. Untuk Anda yang sedang mengembangkan aplikasi untuk membuat game dan mobile, kami sarankan untuk tidak menggunakan MySQL karena ya manajemen database yang dimiliki kurang cocok untuk penggunaan aplikasi tersebut. Lebih mudah untuk menggunakan database server dengan metode cloud. Kekurangan yang kedua itu teknik support yang kurang mendukung. Technical support yang dimiliki oleh MySQL sendiri dirasa kurang mendukung karena belum menyediakan support yang baik dari segi teknisnya, sehingga user mengalami kesulitan saat menghubungi technical support. Nah, kekurangan yang ketiga, kurang mendukung untuk pemakaian database dengan kapasitas besar. Kurangnya cocok dan tidak direkomendasikan untuk mengelola basis data dalam berkapasitas besar. Apabila Anda menginginkan sebuah database server yang dapat menampung data dalam jumlah besar, maka Anda dapat mencoba dengan menggunakan big data atau BigQuery, karena MySQL dikhususkan supaya ramah dengan perangkat yang memiliki spesifikasi rendah. Oke, kita langsung saja masuk ke cara kerja MySQL. Cara kerja yang pertama itu MySQL didasarkan pada model client server. Intinya dari MySQL adalah server MySQL yang menangani semua instruksi atau perintah basis data. Server MySQL tersedia sebagai program terpisah untuk digunakan dalam lingkungan jaringan client server dan sebagai perpustakaan yang dapat disematkan atau ditautkan ke dalam aplikasi yang terpisah. Nah, yang selanjutnya, MySQL beroperasi bersama dengan beberapa program utility yang mendukung administrasi database MySQL. Perintah dikirim ke MySQL server melalui client MySQL yang diinstal pada komputer. Nah, yang selanjutnya, MySQL pada awalnya dikembangkan untuk menangani basis data besar dengan cepat. Meskipun MySQL biasanya diinstal pada satu engine saja, ia dapat mengirim database ke beberapa lokasi karena pengguna dapat mengaksesnya melalui client MySQL yang berbeda. Antarmuka ini mengirimkan pernyataan SQL ke server dan kemudian menampilkan hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan 3 bagian bahasa SQL serta contoh-contoh perintah yang digunakan. Nah, di sini itu ada 3 bagian, yaitu data definition language, data manipulation language, data control language. Kita masuk ke definition language. DDL atau data definition language adalah kumpulan perintah SQL yang dapat digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dan definisi tipe data dari objek-objek database seperti table, index, trigger, view, dan lain-lain. Contoh perintah yang digunakan, yang pertama itu membuat table atau create table. Digunakan untuk membuat table, syntax umumnya sebagai berikut: create table buku underscore purpose bla 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 bla. Nah, kedua, menghapus table atau drop table digunakan untuk melakukan penghapusan tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop, semua data dan struktur dari tabel akan dihapus semua. Transaksi pendidikan akan commit, semua indeks akan dihapus. Perintah drop ini tidak bisa di rollback. Sebagai contoh, jika kita menghapus tabel date, maka yang harus dilakukan adalah seperti contoh ini. Seperti contoh ini. Drop table div. Nah, yang ketiga, menambah atau menghapus kolom, alter table. Ini adalah bahasa pemrograman yang dipakai manakala hendak merubah struktur suatu table atau memodifikasi bentuk kolom, mengganti atau sekedar menambah tabel yang sebelumnya sudah ada.
Yang kedua yaitu revoke. Perintah revoke digunakan untuk menarik kembali atau mencabut atau membatalkan hak akses khusus yang sebelumnya telah diberikan melalui perintah grant. Contohnya tuh seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke data manipulation language. DML atau singkatan dari data manipulation language merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. Misalnya, digunakan untuk menambah data, merubah data, maupun menghapus data pada database. Kedua, contoh perintah yang digunakan yaitu yang pertama, insert berfungsi untuk menambah data atau record pada database. Dan yang kedua, delete berfungsi untuk menghapus data pada database. Dan yang ketiga, update yaitu perintah yang berfungsi untuk merubah maupun memperbarui data pada database. Dan yang keempat yaitu yang terakhir, select. Select yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan data dari suatu tabel pada database. Lanjut ke bagian C atau data control language, DCL. Data control language atau DCL adalah salah satu dari kelompok perintah SQL yang digunakan untuk melakukan kontrol terhadap privilege atau hak akses khusus untuk berinteraksi dengan database. Hak akses khusus ini diperlukan setiap user database untuk melakukan berbagai aksi di database, seperti membuat objek, menghapus objek, mengubah objek, melakukan hasil query, dan seterusnya. Contoh perintah yang digunakan itu yang pertama grant. Perintah grant digunakan untuk memberikan hak akses khusus kepada user untuk melakukan aksi tertentu pada objek tertentu di database. Nah, seperti ini contohnya. Dan yang kedua itu perintah yang digunakan sintaks. Nah, sintaks itu seperti ini. Oke. Kita masuk ke bagian 3 yaitu 3 tipe data yang ada pada MySQL. Tipe data angka atau numeric. Tipe data angka merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Pada tipe data angka terbagi menjadi beberapa jenis seperti pada kolom tabel di bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membahas dan bahasan yang kedua itu tipe data teks atau string. Tipe data teks atau string merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditampung oleh yakni sebanyak 255 karakter. Nah, di bawah ini ada beberapa jenis-jenis tipe data string yang terdapat pada database MySQL. Nah, seperti gambar ini. Selanjutnya di bagian tipe data date. Tipe data date atau date digunakan untuk menyimpan data dan tipe data date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tabel, bulan, tanggal. Beberapa jenis tipe data date yang dapat digunakan seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya tipe data block. Tipe data block merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir yaitu menjelaskan perintah yang digunakan untuk membuat tabel pada database MySQL. Yang pertama, print table adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah tabel di database MySQL. Dan yang kedua, nama underscore table adalah penamaan untuk tabel di dalam database. Dan yang ketiga, nama underscore field. Nama underscore field adalah penamaan untuk field atau kolom di dalam tabel. Dan yang keempat, tipe adalah pemberian sebuah tipe data untuk file atau kolom. Dan yang kelima, panjang adalah pemberian ukuran jumlah atau batasan data yang masuk pada sebuah field atau kolom. Dan yang keenam, primary key digunakan untuk mendefinisi kunci pada field atau kolom. Dan yang terakhir yang ketujuh, nama underscore field underscore key
adalah field atau kolom yang dimaksudkan untuk jadikan sebuah kunci pada tabel. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu contoh penerapan perintah insert, select, delete, update pada MySQL. Yang pertama, insert digunakan untuk menambahkan baris data baru pada sebuah tabel. Seperti contoh ini, sintaks. Misalnya kita akan menambahkan sebuah baris data baru pada tabel seperti ini, GB_pegawai. Nah, ini contohnya. Yang kedua, select digunakan untuk menampilkan baris data yang terdapat pada sebuah tabel. Seperti contoh, menampilkan seluruh field. Nah, contohnya seperti ini. Terus tanda star gini di atas menandakan bahwa kita akan menampilkan seluruh field yang dapat pada tabel bersangkutan. Nah, selanjutnya itu menampilkan field tertentu, contohnya seperti ini. Kita akan menampilkan baris dengan seleksi. Contohnya seperti ini. Untuk menampilkan seluruh field, hapus nama field tersebut dari query yang dibuat dan memasukkan data tanda seperti ini. Nah, bagian ketiga yaitu delete. Delete digunakan untuk menghapus baris data. Seperti contoh seperti ini ya. Delete from nama underscore table where clause somewhere boleh ada, boleh juga tidak, tergantung penggunaan masing-masing. Nah, selanjutnya itu bagian yang keempat, yaitu update digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data. Perintah update harus menggunakan clause somewhere untuk mencegah terjadinya perubahan pada seluruh data. Kecuali ingin mengubah seluruhnya, maka tidak perlu klik clause. Sintaksnya itu seperti ini. Update nama underscore table set nama underscore field 1 sama dengan field nama underscore field 2 sama dengan field where. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.